Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Video aku kali ini aku mau share resep risol rogot ayam ya. Sebenarnya bikin risol ini gampang banget ya guys, cuman karena banyak step by stepnya jadi kelihatan ribet. Untuk rogotnya sendiri rasanya itu creamy dan juga enak banget ya. Dan yang paling sering dianggap susah yaitu kulitnya ya. Di sini aku pakai resep yang kulitnya itu lentur banget dan enak banget buat bikin risol. Oke guys, buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku butuhin, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya, lanjut ke resepnya. Yang pertama aku mau buat ragot ayamnya dulu ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama aku punya daging ayam, udah aku rebus dan aku suwir ya. Hasilnya kayak gitu. Lanjut aku juga punya kentang yang udah aku kupas dan aku potong dadu kecil. Ini juga aku punya bawang bombay yang udah aku cincang-cincang. Lanjut aku punya 2 sendok makan margarin, tapi aku ini pakai butter. Untuk bumbunya aku udah siapkan garam, kaldu jamur, dan juga merica ya. Ini sesuai selera kalian aja. Bahan selanjutnya aku punya 2 siung bawang putih yang udah aku cincang ya. Aku cincang halus. Terus aku punya 100 gram tepung terigu protein sedang dan juga 200 gram wortel. Ini aku juga punya 200 ml air dan 300 ml susu cair UHT ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuatnya ya. Yang pertama aku panaskan pan. Lanjut aku masukkan butter atau kalian pakai margarin juga boleh. Ini dipanaskan sampai si butternya itu meleleh ya. Setelah butternya mencair, aku masukkan bawang putih dan juga bawang bombay. Dan aku tumis hingga harum dan matang. Kalau aroma harumnya udah benar-benar keluar, sekarang aku mau masukkan kentangnya ya. Ini kentangnya ditumis-tumis juga kayak gini, jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Selanjutnya aku juga bakal tambahkan wortel, diaduk-aduk lagi ya. Kalau penampakan kentang dan wortelnya udah sedikit layu kayak gini, sekarang aku mau tambahkan air ya. Fungsi airnya supaya bikin kentang dan wortelnya empuk. Supaya kentang dan wortelnya cepat empuk, aku tutup pannya ya. Setelah itu kita lihat ini kentangnya udah empuk atau belum. Karena kentangnya kecil-kecil, kentang dan wortelnya itu, jadi nggak perlu waktu terlalu lama ya. Setelah empuk kita bisa masukkan suiran ayamnya. Jangan lupa buat terus diaduk-aduk ya, supaya ayam, kentang dan wortelnya itu tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang aku mau tambahin susu cairnya ya. Ini aku masukin semuanya susu cair 300 ml. Setelah itu aku aduk-aduk. Lanjut aku tambahkan bumbunya, garam, kaldu jamur, dan juga lada. Kalau udah mendidih kayak gini, sekarang aku mau masukkan tepung ya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Langsung aku masukkan sedikit demi sedikit ya, jangan dimasukin semua, nanti tepungnya bisa bergerindil. Di sini prosesnya pakai api sedang aja ya, karena kalau pakai api terlalu besar nanti takut bawahnya itu gosong. Jangan lupa buat diaduk-aduk cepat ya, supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Kalau dirasa ragot ayam kalian terlalu kental kayak aku ini, kita bisa tambahkan sedikit air ya, supaya dia sesuai dengan tekstur yang kita inginkan ya.
Ini setelah tepungnya masuk, kita harus benar-benar masak si ragot ayamnya itu sampai benar-benar matang ya, supaya tidak ada rasa-rasa dari tepung yang tertinggal di ragot. Kadang kalau tepungnya itu nggak matang, rasanya jadi nggak enak. Jangan lupa buat masak ragotnya sampai ada muncul letupan-letupan ya, itu tandanya ragot udah matang. Jangan lupa buat dicicipi ya rasanya. Sesuaikan rasa yang kalian inginkan ya. Kalau misalnya kurang garam, kalian bisa tambahkan ya, atau kalian bisa tambahkan gula karena ragot ayam ini ada rasa manis-manisnya gitu. Tadi aku nggak pakai gula karena aku udah pakai susu ya, jadi susunya itu agak ada rasa manis-manisnya. Aku skip gula. Oke, sambil nunggu ragot ayamnya dingin, sekarang aku mau bikin kulit risolesnya ya. Ini anti robek, bagus banget resepnya. Yang pertama aku punya 400 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Lanjut aku punya garam. Di sini aku juga punya 1 butir telur. Lanjut aku punya 3 sendok makan minyak goreng. Ini juga aku punya 50 gram susu bubuk. Dan 3 sendok makan tepung tapioka. Yang terakhir aku punya 700 ml air. Jadi kalau misalnya kalian pakai susu boleh juga. Oke, sekarang lanjut ke cara membuat ya. Ini aku udah siapkan chopper. Aku masukkan air dulu 300 ml. Setelah itu aku masukkan tepung terigunya. Aku masukkan semuanya ya. Lanjut aku juga masukkan tepung tapioka. Aku masukkan semuanya ke dalam chopper. Sekarang aku masukkan susu bubuknya, garam, telur, aku juga masukkan telur ke dalam chopper. Dan yang terakhir aku juga masukkan air. Dan juga minyak goreng aku masukkan juga semuanya ke dalam chopper. Oke, kalau semua bahannya udah masuk, sekarang aku chopper. Di sini aku pakai chopper Mito Chiba. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa aduk di mangkok aja atau kalian pakai blender juga bisa. Ini di chopper sampai adonannya smooth atau lembut kayak gini ya. Kalau udah, jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya itu kita bersihkan pakai spatula ya, supaya dia tercampur rata semua. Ini udah selesai aku chopper, sekarang adonannya mau aku saring supaya nggak ada tepung yang bergerindil ya. Kalau misalnya kalian nggak saring juga boleh aja, cuman nanti hasil kulitnya itu agak kurang bagus ya. Ini aku saring kayak gini guys, jadi hasilnya adonan dari kulitnya ini benar-benar smooth dan lembut. Oke, di sini aku udah siapkan pan. Lanjut aku masukkan 1 sendok adonan kulit dan aku putar-putar pannya supaya adonannya itu merata ke semua bagian pan. Kayak gini ya, guys. Di sini aku pakai pan dari stand cookware ya. Kalau udah kering kayak gini, ini udah bisa kita angkat ya kulitnya. Ini lanjut aku tuangkan lagi 1 sendok. Di sini karena pannya udah panas, dia agak mengeluarkan gelembung-gelembung kayak gitu ya. Jadi jangan sampai si kulitnya ini bolong ya. Kita harus tutupi lagi pakai adonan. Kayak gini ya guys, biar hasilnya mulus dan nanti nggak pecah saat kita goreng. Lakukan sampai semua adonannya habis ya guys. Ini sekarang aku masuk ke step selanjutnya buat ngebentuk si risol. Di sini aku bentuknya risol segitiga ya. Jadi kita isi risolnya pakai roget ayam yang udah kita bikin tadi. Pastikan rogetnya udah benar-benar dingin. Lanjut kita lipat kayak gini ya, membentuk segitiga. Step by stepnya kayak gitu aja. Gampang banget kan guys. Ini udah kayak gini aja hasilnya. Ini lakukan sampai semua kulit risolnya habis ya guys, dibentuk kayak gini. Sekarang selanjutnya aku mau siapkan bahan celupan. Di sini aku udah pakai sedikit adonan untuk kulit risol tadi dan aku tambahin sedikit air, jadinya encer kayak gitu.
Lanjut aku tambahkan 1 butir telur, aku aduk-aduk pakai whisk kayak gini ya supaya dia tercampur rata. Karena kalau nggak pakai telur, pelapisnya itu sedikit encer ya, jadi agak kurang bagus. Nanti tepung panirnya itu melekat ke risolnya ya, jadi aku tambahkan sedikit telur supaya dia lebih mengikat gitu. Sekarang masuk ke step selanjutnya, aku masukkan risolnya ke bahan celupan yang cair. Lanjut aku pindahkan ke bahan yang tepung panir ya. Di sini aku pakai tepung panir yang orange. Kalau kalian pakai tepung panir putih boleh-boleh aja, terserah kalian. Jangan lupa semua permukaan risolnya itu dibalut pakai tepung panir ya, kayak gini. Pastikan benar-benar tepung panirnya itu melekat dengan sempurna ya. Oke, lakukan hal ini ke semua risol yang udah kita bikin ya. Kayak gini guys. Ini dia hasil semua risolnya yang udah aku panir. Ini bagusnya disimpan dulu di kulkas supaya panirnya itu benar-benar melekat ya. Lanjut sebelum goreng aku panaskan dulu minyak. Sebaiknya kalian goreng pakai pan aja, tapi di sini aku pakai kuali karena aku nggak ada pan yang lain. Nah, jadi aku pakai kuali aja. Goreng sampai tepung panirnya itu garing ya. Kalau udah kecoklatan kayak gini, ini udah matang tandanya. Oh ya, kita nggak perlu goreng risol ini terlalu lama ya. Jadi kalau dia udah kecoklatan berarti itu udah matang. Karena isian dalamnya juga udah matang, jadi nggak perlu digoreng lama-lama ya. Oh ya, sebelum kalian goreng risol lagi, jangan lupa minyaknya disaring ya, supaya panir yang tersisa itu terangkat semuanya, jadi nggak ngotorin risol yang kita goreng selanjutnya. Itu aja guys, gampang banget kan cara bikin risol, kalian pasti bisa juga bikin di rumah. Oke, selanjutnya aku bahas tip risolnya ya. Untuk rogotnya harus benar-benar matang dengan sempurna ya, karena kalau nggak matang nanti berbau mentah dan nggak akan tahan lama kalau kita simpan di chiller. Yang kedua, saat melipat risol lakukan dengan benar ya, jangan terlalu isi terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Lanjut kita juga harus perhatikan proses menggorengnya ya, gunakan minyak yang banyak dan juga panas ya, sehingga goreng risolnya itu nggak perlu waktu yang banyak, jadi nggak ada drama robek ataupun pecah. Kalau kalian mau simpan dalam waktu yang lama, kalian harus simpan di wadah kedap udara ya dan dimasukkan ke dalam freezer. Kalau cuma untuk 1 atau 2 hari, kita bisa simpan di chiller aja ya. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini tentang risol. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan aku selalu banget ingetin ke kalian buat subscribe channel aku ya, supaya aku makin semangat upload video terbarunya. Dan buat kalian yang pengen request aku bikin video apa lagi, kalian boleh komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai ya guys. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.